Selamat pagi Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Umi Lervisia BS dari Prodi PPNB tingkat 1. NIM PO 530320920113. Mata kuliah Patologi. Dosen pembimbing Pak Franciscus S. Onggang, SKEP NSMSC. Berikut saya akan menjelaskan kelainan sel dan patologinya. Yang pertama, kelainan sel nekrosis, kelainan sel atrofi, kelainan hipertrofi, kelainan hiplasia. Yang kedua, kelainan metaplasia, kelainan iskemia, kelainan trombosis, kelainan embolik. Kelainan nekrosis. Pengertian nekrosis. Nekrosis adalah kematian sel yang terjadi akibat cedera yang memiliki ciri adanya pembengkakan dan ruptur organel internal. Berikut bisa dilihat di gambar di bawah tahap kematian sel dan sel nekrotif dan peradangan. Terjadi kerusakan membran lisosom mengeluarkan enzim ke sitoplasma dan menghancurkan sel. Isi sel keluar dikarenakan kerusakan membran plasma dan mengakibatkan reaksi inflamatori. Nekrosis adalah patologi yang secara umum terjadi pada kematian sel yang diakibatkan oleh 1. Iskemia, 2. Keracunan, 3. Infeksi, 4. Trauma. Berikut tipe-tipe morfologi nekrosis jaringan. Secara makroskop dan dengan pemeriksaan mikroskop dapat dikenali beberapa bentuk nekrosis. Bentuk-bentuk tersebut ialah 1. Nekrosis koagulasi, 2. Nekrosis limfos atau mencair, 3. Nekrosis lemak, 4. Nekrosis klesel atau perkejuan. Berikut bisa dilihat dari gambar di samping tentang nekrosis infraginjal, nekrosis infraotak, nekrosis TH paru, dan nekrosis kuat. Kelainan atrofi. Kelainan sel atrofi. Atrofi adalah pengetukan ukuran sel dengan hilangnya substansi sel. Hal ini disebabkan karena berkurangnya beban kerja, hilangnya perasaan, berkurangnya suplai darah nutrisi yang tidak adekuat, dan penuaan. Atrofi adalah pengecilan ukuran sel disebabkan oleh 1. Sel kehilangan substansi sel sehingga menyebabkan berkurangnya ukuran organ. 2. Penurunan dari sintesis protein dan peningkatan degenerasi protein di dalam sel. Yang ketiga, kehilangan invertasi, kekurangan suplai darah, kekurangan nutrisi, kehilangan stimulasi endokrin dan agin. Atau atrofi memungkinkan terjadi penurunannya fungsi sel namun bukan merupakan kematian sel. Bisa dilihat gambar di bawah tentang atrofi otak dan pada bagian paha dan tempurung lutut kita. Kelainan hipertrofi. Hipertrofi adalah sel yang membesar sehingga menyebabkan organ membesar dan tidak terdapat sel baru. Pembesaran terjadi karena 1. Peningkatan jumlah struktur protein dan organ sel. 2. Bisa terjadi secara fisiologis ataupun patologis. Bisa juga terjadi karena stimulus dari peningkatan hormon tertentu. Contoh, pembesaran uterus karena stimulus dari estrogen sehingga terjadi hiplasia dan hipertrofi. Gambar-gambar di bawah tentang hipertrofi pada uretus. Kelainan hiperplasia.
Hiperplasia adalah replikasi sel sehingga terjadi penambahan jumlah sel membuat organ membesar. Hiperplasia bisa secara fisiologis dan patologis. Hiperplasia secara fisiologis dibagi menjadi dua, yaitu 1. Hormon hiperplasia, 2. Complementary hiperplasia terjadi saat sebagian jaringan terambil. Bisa kita lihat gambar di samping tentang bagian gigi manusia dan gusi manusia. Yang berikut, kelainan metaplasia. Metaplasia adalah perubahan sel jaringan menjadi jenis sel lain yang tidak normal bagi jaringan tersebut. Misalnya perubahan epitel bronkus dari bentuk torak berambut menjadi gepeng berlapis. Bisa juga kita lihat pada gambar di samping tentang epitel bronkus dan bentuk torak berambut menjadi gepeng berlapis. Kelainan iskemia. Iskemia adalah kekurangan suplai darah ke jaringan organ atau tubuh karena permasalahan pada pembuluh darah. Tanpa pasokan darah yang cukup, jaringan atau organ juga tidak mendapat cukup oksigen. Akibatnya, kondisi yang membahayakan dapat terjadi seperti serangan jantung dan stroke. Bisa juga kita lihat gambar di samping tentang serangan jantung dan stroke. Kelainan trombosis. Trombosis adalah terbentuknya gumpalan darah atau trombosis di pembuluh darah arteri. Kondisi ini bisa menghambat aliran darah ke organ tubuh tertentu sehingga berpotensi menyebabkan kondisi yang serius seperti serangan jantung dan stroke. Kelainan embolik. Embolik adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung gas tersangkut dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah. Penyumbatan tersebut dapat menimbulkan gejala yang berbeda pada tiap orang, tergantung tipe dan lokasi pembuluh darah yang tersumbat. Bisa kita lihat gambar di samping tentang penyumbatan pembuluh darah. Sekian hasil kerja tugas saya. Terima kasih.